Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan menjelaskan KBC sebelum saya mendudukkan konsep deep learning. Harusnya anak itu potensinya bisa berkembang karena guru toksik yang merasa dia super power tidak memberi peluang kepada kepada anaknya untuk berkembang, sehingga anak itu tidak bisa berkembang maksimal. Apalagi jadi berkesadaran itu anak tahu kenapa dan untuk apa dia belajar. 99% anak-anak kita itu hanya berada di level berpikir paling rendah. Bedakan antara fun learning dengan joyful learning. Tentang kenapa P5 itu dihapuskan, karena sekolah guru salah persepsi. Nah, di deep learning itu nanti ada taksonomi yang kita gunakan yang disebut dengan taksonomi Solo. Yang menjadi masalah Bapak Ibu, kita di madrasah mayoritas CP kita itu di C3. Ketika anak memahami, muatannya wajib 3. Yang pertama, wajib ada pengetahuan esensial. Pengetahuan aplikatif itu apa sih, kan gitu. Jadi puncaknya nanti Bapak Ibu di merefleksi. Ketika anak merefleksi, kerja kita tadi apa? Tapi ilmu yang bisa menjadi regulasi diri anak. Yang berat itu sholat. Kenapa sholatnya berat? Karena dia tidak khusyuk. Ayolah Bapak Ibu sadar. Jadi kesadaran kita itu perlu kita bangun. Karena regulasi diriku pengetahuan yang kemudian mengarahkan anak yang dia ada di metapogni. Apa tadi metakognisi itu? Alam bawah sadar. Ada di alam bawah sadar kita yang kalau anak butuh dia datang sebagai solusi. Bu, contohnya gini, sederhananya. Saya ngajar mata pelajaran ekonomi. Ketika ngajar, pertanyaan saya bukan apa pengertian. Contohnya sedikit. Ketika saya ngajar materi pertumbuhan ekonomi, ini materi ekonomi pertumbuhan ekonomi. Ketika saya ngajar ini, saya tidak lagi apa itu pertumbuhan ekonomi. Ini sih karena di SMA ya, kalau di SD mungkin agak sedikit berbeda. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Bukan itu. Jadi saya buat proyeknya gini. Proyeknya adalah apa dampak pendidikan gratis? Apa dampak pendidikan gratis dan kesehatan gratis terhadap pertumbuhan ekonomi? Jadi buat proyek. Anak kemudian melakukan riset. Jadi ketika selesai riset, anak presentasi. Jawaban anak gini. Dan ternyata pendidikan gratis itu dampaknya adalah kalau pendidikan gratis orang akan banyak sekolah, akan tinggi-tinggi sekolah. Kalau sekolah orang tinggi tentu kompetensi kerjanya semakin bagus, ya enggak? Kalau kompetensi pekerjaan semakin bagus, artinya produktivitasnya makin bagus. Kalau produktivitasnya makin bagus, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan naik, ya enggak? Kesehatan juga gitu, kalau orang sehat, nggak banyak penyakit, orang bisa bekerja maksimal dan hasilnya juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara lebih baik, kan gitu. Bu, maksud saya dengan materi ini agar pengetahuan ini nanti menjadi regulasi diri anak. Saya ingin anak ini sampai pengetahuan ini menjadi metakognisinya di masa akan datang. Ketika anak ini nanti menjadi pejabat, maka dia akan pro kepada pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah, ini yang kita sebut dengan metakognisi, menjadi regulasi diri. Ini guru-guru agama. Ketika anak bapak itu ajarkan tentang ketiduran sampai ke metakognisinya, begitu mereka jadi pejabat, mereka akan menjadi pejabat yang jujur, karena itu menjadi regulasi dirinya. Paham maksudnya? Menjadi regulasi diri anak itu. Jadi tidak akan korupsi lagi, tidak akan selingkuh lagi di lewat sana lagi, tidak akan merugikan orang lain karena bukan menjadi regulasi diri. Ini ya, implementasi dalam PBM dia dimulai dari perencanaan, nanti sebentar lagi mau kita buat.
perencanaan, ada pelaksanaan, ada asesmen. Ya, jadi ini sudah kita bicarakan, asesmen sedikit. Nah, ini dia Bu. Ini nanti RPP, di sini udah saya lihat nih, ada komponen RPM, rencana pembelajaran mendalam ya. Identifikasi komponennya ada 4 aja, ada identifikasi, ada desain, ada pengalaman belajar, ada asesmen. Hanya 4 aja. Iya, itu kami kemarin Pak. Kemarin udah ya. Nah ini nanti kita contohkan. Nah saya mau sedikit Bu. Yang punya awak asesmen. Nih saya sedikit Bapak Ibu. Tadi SKL kita berubah dari 6 menjadi berapa? 8 berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Karena SKL berubah, maka standar isi berubah. Ya, berdasarkan apa? Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025. Turunan dari standar isi itu yang kita sebut dengan CP. Ternyata CP kita juga berubah berdasarkan SK SKAP nomor 46 046 tahun 2025. Kan berubah semua. Jadi SKL berubah, standar isi berubah, capaian pembelajaran berubah. Standar isi itu Permendikdasmen nomor 12, standar isi CP-nya SKAP tahun nomor 46 tahun 2025 untuk mapel umum. Untuk mapel PAI masih kita tunggu KMA-nya. Ya. Karena standar isi berubah, maka standar proses juga berubah. Standar proses berubah tapi belum ada Permendikdasmen. Sedang menyusun regulasi. Karena standar proses berubah, maka standar evaluasi juga akan berubah. Masih menunggu Permendikdasmen. Untuk CP ini nanti ada juknis pembelajaran, juknis asesmen di sini sedang proses. Kita lagi nunggu. Ya Bapak Ibu. Nah, cumanya di naskah akademik standar asesmen itu berubah. Dari kemarin ada asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Sekarang asesmennya enggak itu lagi. Menjadi asesmen as learning, for learning dan of learning. Ya. Apa itu? Supaya mudah saya bahasakan sendiri ya. Asesmen as learning adalah, boleh dicatat. Asesmen as learning adalah asesmen yang mana asesor atau penilainya adalah siswa itu sendiri. Itu namanya asesmen as learning. Kemarin jadi asesmen as learning adalah asesmen yang mana asesornya atau penilainya adalah siswa itu sendiri. Contoh sederhananya, tapi ini tidak bisa diterapkan mungkin di kelas 10, di kelas 1 ya. Di kelas 3 ke atas. Asesmen as learning ini gini. Setelah kita ngajar, kita nanya, contoh sederhananya kita nanya, Ananda, berapa persen kalian paham materi yang Ibu ajarkan? Nah, itu nanti ada menjawab 20% atau 30%. Nah, itu namanya jawaban anak ini namanya asesmen as learning. Asesmen as learning Bapak Ibu wajib di feedback. Kalau misalkan anak ditanya, udah paham belum? Belum Bu. Kalau belum, itu harus ditindaklanjuti. Asesmen for learning adalah asesmen yang mana asesor atau penilainya adalah guru. Kita buat soal kuis. Nah, kalau soal kuis untuk mengukur seberapa paham anak itu nggak boleh dimasukkan ke rapor ya Bapak Ibu. Yang boleh dimasukkan nilai rapor itu hanya asesmen of learning. Maka asesmen of learning adalah asesmen yang tujuannya untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka asesmen of learning inilah nanti yang kita gunakan taksonomi Bloom. Kalau pada saat pembelajaran taksonomi kita apa tadi Bu? Solo. Ketika lakukan evaluasinya kita menggunakan taksonomi Bloom. Kenapa? Karena taksonomi Bloom memang untuk mengukur seberapa tercapainya kompetensi anak-anak. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan salah-salah letak taksonomi Bloom. Oke ya? Oke. Sampai sini paham tentang asesmen? Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka kemarin
Asesmen as learning dan for learning itu setara dengan asesmen formatif. Sedangkan asesmen of learning adalah asesmen sumatif. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini sedikit mau saya skip. Paradigma asesmen yang baru. Selama ini paradigma kita asesmen ujian itu anak-anak itu sekolah bagaimana nilainya setinggi-tingginya, ya kan? Nah, paradigma baru Bapak Ibu yang banyak itu adalah harus as learning. Tiap materi tanya. Misalkan, nah seberapa banyak kalian paham? Begini Bu, Anda tadi nilai apa yang Ibu harapkan muncul dari kalian? Nilai jujur Bu, bisa kalian jujur nak? Bisa Bu. Jadi diulang, semakin sering kita ulang, semakin masuk ke metakognisi anak itu tentang jujur, tentang iman, tentang ini, tentang itu. Ini nggak pernah kita fokus ke nilai aja. Akhirnya yang jujur itu nggak jadi metakognisi anak-anak itu. Ya nggak tuh? Maka kita lupa. Kebanyakan itu harus as learning. Off learning itu cukup sesekali aja Bu. Cukup sesekali, nggak usah seri-seri off learning. Karena off learning itu gunanya sedikit. Kita contohnya, Ibu Rusda, Bu Asmida ini ijazah S1, S2-nya hanya digunakan 2 kali seumur hidup. Yang pertama ketika melamar PNS, yang kedua ketika sertifikasi. Setelah itu nggak ditanya lagi ijazah. Yang ijazah itu ini nih yang off learning. Paham Bapak? Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Yang as learning. Contohnya, Ibu diterima mengajar di Men3, apa kontribusi Ibu yang bisa Ibu berikan untuk madrasah kita? Apa karya Ibu? Apa karya Bapak yang bisa menaikkan nama madrasah kita? Contoh Ustaz Budi dengan prestasi-prestasi yang lain. Ini yang ditanya Bu. Off learning kita kapan ditanya? Pernah tak Pak Kamat nanya berapa IPK Ibu? Ustaz Adiman, pernah tak ditanya berapa IPK baru boleh ngajar kelas 5? Enggak, karena off learning itu gunanya dikit. Tapi ketika Ustaz Adiman ngajar dengan kemampuan yang menggunakan model ini, model itu, berdampak pada anak, nah ini yang menjadi utama. Itu yang disebut dengan as learning. Jadi jangan terlalu fokus dengan off learning. Di deep learning salah satu yang membedakan PM dengan pembelajaran sebelumnya adalah pada asesmennya yang lebih berfokus pada as learning daripada off learning. Nah, kalau misalkan TP kita 5, apa TP tadi? Tujuan pembelajaran 5, ya udah 5 kali aja lah ujiannya, nggak usah lagi. Atau kayak saya, Bapak Ibu, saya pernah tidak perlu ujian semester. Kenapa tidak perlu ujian semester? TP saya 5, tujuan pembelajaran saya ada 5. Oh ini tujuan pembelajaran saya itu 5 Bapak Ibu. TP saya ada 5. Masih boleh skill Ustaz kita tambah turun CP ke TP. oh, cara menurunkannya? Ya. Iya, nanti sebentar. Ustaz ya. TP saya misalkan 5. Ya, TP saya 5. Di TP 5 ini saya sudah sumatif harian 1, sumatif harian 2, sumatif harian 3, 4, 5. Jadi udah 5 nilai anak. Kalau udah 5 nilai sumatif anak, sebetulnya nggak perlu lagi ujian sumatif akhir semester. Kenapa? Karena semua TP-nya udah tuntas. Kalau diuji lagi yang sudah tuntas ini, otomatis akan rendah nilainya. Dia udah lupa. Gak usah lah anak Ibu coba disuruh ujian balik metodologi pembelajaran. Nggak ada P, nggak usah lah 30%, 20 ada P nilai Pak. Jadi kalau udah tuntas, itu udah oke, nggak usah lagi diulang. Saya kemarin, kami di IC, kadang-kadang memang IC ini karena kita langsung ke pusat, kami berani aja melawan ke Kanwil. Ujian asesmen madrasah, ujian akhir madrasah,
Itu kan dibuat aturan 30% kelas 10 yang gitu. Kalau di sini yang gitu lah. Nah, kalau saya bilang sama teman-teman nggak gitu. Asesmen madrasah kita adalah TP yang belum diujikan saja. Jadi TP yang diujikan itu hanya TP yang belum diujikan. Itulah yang kita jadikan soal asesmen madrasah. Kalau dibuat lagi dari kelas 10, kelas 11, otomatis rendah kan udah lupa ada itu. Karena udah lupa, masa kita suruh lagi yang ulang berdebat-debat. Musuh di learning. Pertama, guru yang suka marah-marah, suka berang-berang. Yang kedua, guru yang suka main ponsel. Yang ketiga, ceramah seperti saya ini berceramah dari Bapak Ibu. Kemudian guru yang tidak memberi ruang diskusi, guru yang suka mempermalukan siswa. Ini fokus pada nilai bukan proses. Yang kita sebut tadi assessment of learning. Guru yang berpaku pada buku teks, guru tidak mampu membuat metode baru dan segala macamnya. Ini nanti saya tinggalkan deh semua begini. Terakhir, format itu ini, format tubuh mau apapun format yang dibuat silahkan. Yang penting komponennya cukup. Ada berapa komponennya? 4. Identifikasi, desain, asesmen, pengalaman belajar, dan asesmen mau pembelajaran. seperti apa bentuknya terserah. Yang penting komponennya cukup. Yang pertama Bapak Ibu, kolom identifikasi. Identifikasi. Boleh Bu, tu petang tak nyun. Ada peserta didik. Ada peserta didik. Reguler atau tidak reguler. Terserah lah ya. Yang penting Bapak Ibu paham anakku apa latar belakangnya dan segala macam. Yang kedua, materi pembelajaran. Bu, materi pembelajaran ini dari mana kita turunkan? Coba lihat ke depan. Tadi Bapak Ibu kita disuguhkan CP baru kita nomor berapa tadi? BSKAP nomor 046 tahun 2025. Dari CP ini kita turunkan ke TP, ya Bapak Ibu. Kita turunkan ke TP. Bu, bagaimana cara menurunkan dari CP ke TP? Yang pertama tentu lihat komponen TP-nya. Yang pertama harus ada kompetensi. Nanti di CP itu siswa dapat memahami. Berarti memahami itulah yang mau kita turunkan. Ya. Memahami apa? Memahami konten. Nah, baru di ujungnya biasanya ada konten apa terkait mapel kita. Misalkan saya siswa mampu memahami indeks harga, gitu ya. Nah, itu baru ada variasi. Variasi ini biasanya ada saya lihat ada yang muncul di CP, ada yang tidak. Saya lihat ada mapel yang mungkin guru yang menyusun CP-nya itu paham dia variasi itu dibuatnya di CP. Kalau ada di CP berarti kita hanya menurunkan dari CP ke TP. Paham ya Bu? ATP-nya apa? ATP itu hanya ngasih nomor. TP yang kita susun tadi kita kasih nomor. Barulah dia menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. ATP itu ma yang kita dulukan, ma yang kita belakangkan. Itu namanya alur. Alur itu paling gampang, tinggal TP dikasih nomor. Yang menjadi masalah Bapak Ibu gini. Tadi kan kita ada pengalaman belajar. Ada memahami, ya kan? Ada aplikasi, ada merefleksi, ya kan? Iya, merefleksi. Nah, ada ini 3, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ini kan wajib setiap kali kita ngajar, wajib sampai anak itu ke merefleksi. Iya. Meskipun dengan durasi belajar yang berbeda. Pertemuan pertama mungkin memahami, pertemuan kedua mungkin mengaplikasi, pertemuan ketiga merefleksi, gitu kan? Yang penting ketiga-tiganya wajib tercapai. Bapak Ibu, karena di sini wajib, maka kita lihat dulu CP. Bu, ini penting ya.
kita harus lihat CP. Kalau di CP-nya misalkan C3, berarti ini nanti menjadi tujuan pembelajaran kita, ya kan? Nah ini karena di CP cuma C3, ini baru setara memahami. Sementara tuntutan sampai merefleksi, ya kan? Maka seorang guru wajib menambah TP-nya sampai ke merefleksi. Sampai C6? Ya, sampai C6. Karena proses wajib sampai kalau kita PM. Maka nanti kalau misalkan C3 ini siswa mampu Mengaplikasikan. memahami gini, siswa mampu memahami rukun wudhu, misalkan begini, siswa mampu memahami rukun wudhu dengan baik dan benar, berarti itu baru sesuai CP, ya kan? Karena target kita tadi harus ada merefleksi, harus tambah tujuan baru. Siswa mampu mengaplikasi rukun wudhu dengan baik dan benar. Yang kemudian turun, yang ini juga wajib. Siswa mampu merefleksi rukun wudhu dengan baik dan benar. Kenapa wajib? Karena memang PM itu tidak berhenti di pemahaman, tapi harus sampai ke merefleksi. Supaya PBN kita sampai merefleksi, maka dia harus muncul di tujuan pembelajaran. Paham? Pak, kalau CP-nya sampai C1, misalnya serendah kan biasanya tuh C1. Kalau berdasarkan ini, walaupun C1 tetap wajib sampai ke C6, karena C1 itu bisa kita sampaikan, misalkan wudhu itu sederhana, tapi kalau anak sudah paham bisa mempraktekkan dengan baik, itu udah C6 Bu, untuk kategori anak SD. Kalau di SMA itu enggak, itu C6-nya lagi. Jadi level berpikir itu sesuaikan dengan level perkembangan anak kita. Maka kita butuh ilmu pedagogis. Ya, ilmu pedagogis berupa perkembangan anak harus dipahami. Misalnya contohnya kan kalau huruf. Kalau mengenal huruf itu C1. Itu C berapa itu? Mengenal huruf itu udah C3 untuk kategori ke-1. Udah C3 itu. Menulis huruf itu udah C6. C6 mengenal, di kelas 1 mengenal huruf tuh C6-nya dia mampu menuliskan huruf itu. Kita suruh buatlah anak huruf B, dia buat B. Ini udah C6 Bu, kelas SD. Tapi di SMA tentu ini nggak masuk. Gitu loh Bu, level berpikir sesuai dengan level perkembangan anak. Di kelas 1 menulis B itu udah C6 itu. Bukan C1 lagi. Dia bisa menulis B. Dia bisa mengurutkan abjad. Itu udah C6 itu. Di SD kelas 1. Tapi mungkin di kelas 6 itu enggak bisa lagi itu C6-nya. Mungkin kalau di C6 bahasa Indonesia kelas 6 dia bisa menambahkan. Gitu loh, sesuai dengan level perkembangan anak. Kelas 1 yang memang level kelas 1 ya gitu. Jadi tuntut. Sampai berefleksi. Kalau kita PM, inilah yang membedakan PM dengan model sebelumnya. Sebelumnya kita hanya sampai memang hanya sampai konsep dan konsep. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, materi ini kita ambil dari turunan TP, ya. Kalau TP ada apa Bu? Anda mengasih nomor, ya. Mana yang mau kita dulukan, mana yang mau kita belakangkan. Itulah ATP, kan gitu. Karena kita tadi deep learning, maka TP kita, tujuan pembelajaran kita juga harus kita rancang sampai ke merefleksi. Ya, paham ya Bapak Ibu? Makanya disebut dia pembelajaran tekanan ke metakognisi yang kemudian berubah menjadi regulasi. Oke. Baik Bu, DPL ini yang kita sebut tadi dengan target ini Bu. Target kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2025 ada 8. Ini yang 8 ini. Bagaimana caranya materi kita, kira-kira materi kita itu profil yang mana yang mau kita munculkan di dalam diri anak. Saya pesan jangan lupa profil beriman ini. Setiap materi kita kaitkan dengan keimanan.
Ya. Berarti yang nomor 1 itu wajib. Ini nomor 1 saya tidak mewajib. Memang ini semuanya wajib. Profil. Semuanya wajib. Cumanya ini setiap materi wajibkan setiap materi beriman. Ini bahwa yang 8 ini wajib tuntas dalam 1 semester. Kenapa wajib tuntas? Karena dia target kurikulum. Pokoknya 8 materi, 8 DPL ini wajib Bapak Ibu tuntaskan ke anak. Kenapa? Karena dia target kurikulum. Misalkan dia DP kita 5, bagilah ini ke dalam materi yang 5 itu. Wajib tuntas yang 8 ini dalam 1 semester. Kalau seandainya anak di MIN berapa tahun ya? 6 ya? Harus satunya dulu. 6 tahun berarti 12 semester kan? Di 12 semester maka kalau tidak ada perubahan lagi ya, kayak kemarin kurikulum merdeka tiba-tiba berubah, belum sampai 2 semester anak sudah berubah. Nah kalau 12 semester berarti 12 kali harus tuntas ini. Kalau 12 kali tuntas luar biasa sikap anak kita sebetulnya. Kalau kita tahu menempatkan DP. Ya Bapak Ibu, setiap mata pelajaran wajib tuntas yang 6 ini. Sampai sini 8. Lihat materi Ibu kira-kira DPL mana yang mau saya ambil. Saya misalkan tadi pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi yang saya ambil, yang pertama keimanan, yang kedua kolaborasi, yang ketiga kemandirian. Jadi 3. Besok materi lain ulang lagi. Bolehkah berulang-ulang satu profil dalam setiap materi pelajaran? Boleh berulang-ulang. Yang penting tuntas ke 8 profil Dalam satu semester. ya. Keluargaan itu maksudnya apa? Bagaimana cara menilainya kita tuh supaya tercapai yang ini? Apakah ada rubrik dari setiap profil ini atau bagaimana? Seharusnya ada rubrik, tapi tidak bisa kita ajarkan di waktu yang singkat ini. Tidak boleh cuma misalkan semester ini saya ambil 2, semester besok 2, nggak bisa. Oh, jadi kita misalnya dalam 1 semester itu memang sudah ditentukan gitu Pak, memang sudah ada ketentuan DPR-nya. Ini hari ini Bu, ini berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2025, setiap semester DPL yang 8 ini wajib dituntaskan oleh setiap Mapem. Oh gitu Pak, ya terima kasih Pak. Berarti 1 semester ada 8 wajib tuntas. Wajib muncul di dalam diri anak. Kenapa wajib muncul? Karena dia target kurikulum. Rubrik kewargaan, maksudnya indikator kewargaan itu apa tuh Pak? Yang bagian kewargaan? Jadi kan kewargaan ini citizenship bahasanya. Kewargaan ini anak merasa bagian dari proses masyarakat. Saya menjadi anggota masyarakat. Nanti bisa ukurannya sosialnya. Sebetulnya pelatihan ini banyak Bu, tidak cuma sebetulnya. Masing-masing ini ada indikatornya. Ada nanti Bu akan muncul di petunjuk pembelajaran. Gak mungkin kita jelaskan sekarang, nggak sampai nanti Pak. Kalau nak materi aja nanti dikasih. Oh boleh nanti. Apa lagi? Indikatornya ada. Oh, nggak mungkin saya konsep. Saya bilang dari konsep dasarnya ada dulu gitu. Nanti tiba-tiba udah ada, kita udah tahu oh ini yang gitu. Tentang indikator ini, apakah guru per tingkat itu menyusun sendiri indikator atau indikator itu sudah tersedia? Ada tersedia nanti Bu, tapi kan berdasarkan levelnya. Nanti ada. Saya tidak berani bagikan karena gini Bu, saya banyak naskah karena saya dekat dengan naskah itu saya dapat. Cuma nggak boleh dibagikan sebelum naskah seperti Permendikbud nomor 13 itu. Saya dapat naskahnya tapi nggak berani membagikan. Salah Bu, nggak boleh. Nanti tersebar yang tidak valid, orang itu menyebut itu. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Aku juga sedikit lagi Pak. Contoh misalnya PP pendidikan Pancasila. Misalnya kita dalam 1 semester itu ada
4 bab. Apakah di bab 1 itu harus ke-8-nya atau kita pilih sampai 4 bab sesuai materi baru cukup 8? Gimana itu Pak? Boleh Bu, dipilih aja, tidak harus terbang 8-8-nya. Pilih yang sesuai. Yang penting gini loh, minimal 1 kali muncul untuk seluruh pembelajaran kita dalam 1 semester. Tapi pesan saya tadi yang paling utama, jangan lupa setiap semester beriman dan bertakwa kepada Allah. Gitu ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut Bu. Nah, kita madrasah ternyata profil lulusan kita tidak hanya 8, ada tambahan 6 dari KBC. Oi, subhanallah. Jadi dari deep learning ada 8, KBC 6. Apa itu yang 6 itu? Yang pertama profil hubbullah, cinta kepada Allah. Yang kedua profil hubbur rasul, cinta kepada Roh. Yang ketiga hubbun nafsi, cinta pada diri sendiri. Yang keempat hubbun nas, cinta kepada manusia. Yang kelima hubbul bi'ah, cinta kepada lingkungan. Yang keenam hubbul waton wal bilad, cinta pada bangsa dan Negara. Bu, kita lebih berat kerjanya dibanding SD, karena profil lulusan madrasah tidak hanya 8 tapi 14. Ada 6 tambahan dari KBC. Sama kemarin waktu kurikulum merdeka, 6 dari kurikulum merdeka, 10 rahmatan lil alamin. Jadi 16 ya kan? Sekarang 14. 8 dari KBC, dari learning berupa dimensi profil lulusan, 6 dari materi KBC. Apa aja itu? Hubbullah, cinta pada Allah. Jadi harus anak madrasah itu lulus dia dari madrasah, dia harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasul, harus cinta kepada diri sendiri, hubbun nafsi, harus cinta kepada sesama, hubbun nas, harus cinta kepada lingkungan, hubbul bi'ah, harus cinta kepada bangsa dan negara yang disebut dengan hubbul waton wal bilad. Ini muncul dari kurikulum berbasis cinta. Letaknya di mana Ini itu Pak? karena format Masuk ke dari profil itu. di learning PM. Nanti di madrasah Bapak Ibu wajib memunculkan kotak 6 lagi. Kita buat sendiri ya. Berarti yang 6 ini masuk di Masuk dimensi ke profil. lulusan. Sama kayak dulu profil Pancasila, tambah rahmatan lil alamin. Tapi karena di SD gurunya itu juga ya, guru matematika itu hanya mapel umum. Awaknya? Sorry. Yang wajib menerapkan KBC hanya mapel BAI ya. Yang wajib menerapkan KBC hanya mapel BAI. Mapel umum hukumnya sunnah. Apa pengertian sunnah Bu? Dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ini juga mindset yang salah. Dulu ketika Imam Syafi'i menetapkan pengertian sunnah dalam kajian fikihnya, beliau menyebutkan kan pengertian sunnah itu ma yusabu ala fiqhihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Itu di waktu itu iman masyarakat masih bagus. Kalau itu pun pengertian orang akan tetap mengamalkan sunnah.
Kalau sekarang pengertian itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak apa-apa, maka akan banyak sunnah yang kita tinggalkan. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak tahajud, nggak apa-apa, nggak sholat duha, nggak bersedekah, bahkan nggak apa-apa, nggak usah nikah. Nikah itu sunnah loh. Usah nikah. Ini usah nikah. Dia masih kecil. Siapa ibu-ibu udah menikah semuanya? Tuh. Udah nikah. Udah. Itu yang belum. Nggak usah nikah sunnah. Makanya harus ada restorasi. Tapi ini kan ijtihad saya selaku orang yang rajin baca kitab usul fikih. Saya rajin baca kitab usul fikih seperti Al-Lumah, saya baca Al-Asba' wal Nadhair, As-Sarqawi, Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, saya baca ya. Maka pengertian sunnah itu begini, ma yusabu ala fi'lihi wa khasirun ala man tarki ijtihad saya. Sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Oh gitu. Ya, baru pas. Zaman sekarang, kalau zaman dahulu mungkin bisa karena iman mereka bagus-bagus. Iman Allah yang tipis-tipis sekarang ini. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah sedekah, tidak makan umroh, nggak akan ini, karena nggak apa-apa. Maka pengertian sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi nggak sholat duha, rugi nggak tahajud, rugi nggak dalam. Saya sering gini loh, banyak keluarga gitu, banyak keluarga kita sering merencanakan liburan bareng, kita nabung, kita mengumpulkan uang untuk liburan bareng kemana, gitu, naik hotel, nginap di hotel. Tapi jarang di antara kita ini yang kemudian pernah merencanakan tahajud bareng anak, tilawah bareng anak, ya kan? Pergi pengajian bareng anak, murojaah bareng anak, jarang. Padahal nggak perlu biaya gitu. Dan pahalanya besar. Kalau kategori sunnahnya nggak apa-apa, itu menjadi nggak penting. Tapi bagi saya sangat penting loh. Kita ajari anak kita itu tahajud bareng minimal 1 kali 1 minggu. Kita ajak anak dengan suami kita jadi imamnya. Ya, saya imam, anak-anak saya ikut tahajud. Nanti kita rencanakan ada pengajian bareng. Kita ke pengajian mana datang, itu memperkenalkan pengajian itu ke anak. Bukan liburan bareng aja yang kita agendakan, tapi tilawah barengnya, tahajud barengnya, ya Bu, pengajian barengnya gitu. Supaya hidup ini nggak nge-flat gitu. Itu harus seimbang. Awak sholat, suami awak juga harus sholat. Dibangunkan. Kalau suami, kalau istri yang membangunkan suami dengan sentuhan-sentuhan lembutnya, tidak ada suami yang nggak pelek-pelek. Tapi kalau dia membangunkan, sholat dia tidak niatnya. Nah, main HP itu menyebabkan kita brain rot. Menyebabkan brain rot. Apa itu brain rot? Pembusukan saraf. Ini udah diteliti, udah dipublikasi oleh Renal Kasali. Dia uji anak-anak di sebuah sekolah. Anak itu ada dua kelas diuji. Satu diizinkan pakai HP mengerjakan tugas, satu lagi pakai buku. Dibuat soalnya sama. Dianalisis, ternyata anak yang pakai HP mengerjakan soal ini otaknya lurus aja, karena dia pakai ChatGPT untuk mencari jawaban. Otaknya lurus aja. Guru pakai ChatGPT-nya Pak. Sementara anak yang menggunakan buku, ternyata sarafnya itu begini, bergerak sarafnya itu. Ternyata proses berpikirnya itu ada ketika dia pakai buku. Maka kalau terlalu sering anak, nanti akan ada namanya penyakit yang disebut dengan brain rot. Brain rot itu pembusukan saraf. Karena pembusukan saraf, anak itu nggak bisa mikir. Pasti nggak bisa mikir.
Nggak bisa digunakan akalnya. Anak-anak kita Indonesia main kasih penyakit ini sekarang muncul, brain rot. Setelah penyakit brain rot ini kena anak, yang paling berbahaya dampak lanjutannya anak akan kena penyakit FOMO. FOMO, fear of missing out. Itu artinya anak tuh menjadi tadi brain rot karena kenapa brain rot itu muncul karena anak ini terlalu kecanduan melihat konten-konten receh yang gak ada gunanya itu. Kecanduan dia melihat itu. Karena terlalu kecanduan muncul penyakit baru namanya FOMO. FOMO itu fear of missing out. Bahasa Inggrisnya gini, itu bahasa awalnya. Penyakit FOMO itu adalah penyakit anak merasa khawatir jangan-jangan dia ketinggalan info tentang konten-konten baru, tren baru. Itu FOMO tuh. Dikaji sehingga begitu kita kasih anak HP, nyumbang kalian kepalanya tuh menangis sejadi-jadi. Tungtung sahur, tungtung sahur, anomali tungtung sahur akan merasa sangat ketakutan ketinggalan dan tungtung sahur anomali. Jadi hati-hati anak saya baru satu sesi psikologis. Yang pertama brain rot, yang kedua ada FOMO. FOMO ini bahaya. FOMO ternyata menurut penelitian tidak hanya menimpa anak-anak, tapi menimpa orang dewasa. Jadi kita yang terlalu asik scroll itu FOMO. Iya Bu. Kami juga sebagai orang tua juga merasa gimana kalau anak-anak sekolah ujiannya tempat di sekolahnya gitu Ustaz. Ujian semester itu menggunakan HP Ustaz. Jadi Ibu berhak protes. mau nggak mau harus bawa HP. Orang tua berhak protes. Orang tua berhak protes. Apalagi anak-anak tingkat dasar. Di tingkat dasar ini nggak perlu HP sebetulnya, karena tingkat dasar ini pembentukan karakter. Pembentukan karakter tidak untuk jadi pekerja ini tidak. Kita hanya basisnya adalah pembentukan utama itu karakter. Kalau dapat pengetahuan lanjutannya itu bonus Bapak Ibu. Kita ini pembentukan karakter, coba. Jangan sampai anak-anak FOMO. Masih mending anak-anak FOMO. Kalau amaknya yang FOMO, sama-sama FOMO sama. Kalau orang yang makanya ya, kayak negara-negara barat sekarang mereka udah mulai balik lagi ke buku. Karena problemnya itu yang ChatGPT dan segala. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Saya sendiri, kalau saya ngajar harus ada dengan mapel lain. Saya ekonomi biasanya dengan guru fikih. Karena dalam ekonomi ada unsur fikihnya, kan gitu. Dalam fikih ada unsur ekonominya. Sehingga anak tahu, oh ini hubungan fikih dengan ekonomi. Oh ini hubungan ekonomi dengan biologi. Makanya anak itu punya konsep relasional. Apa tadi relasional? Saling berhubungan. Anak mampu menghubungkan antar konsep. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tadi ada komponen 3 ya. Kompetensi, konten, dan variasi. Oke, baru kita lanjut Bu. Baru ada topik pembelajaran. Topik itu bagian terkecil dari materi. Baru ada praktek pedagogis. Saya balik dulu sebentar ke sini. Cara pencapaian target itu ada 3. Yang pertama adalah menerapkan prinsip belajar. Yang kedua menerapkan pengalaman belajar, kan gitu. Yang ketiga adalah penerapan kerangka pembelajaran, ya tak? Nah, kerangka pembelajaran ada 4: praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Ini nggak saya jelaskan tadi karena ini muncul di modul ajar. Muncul di RPP. Nah ini dia Bu, praktek pedagogis. Apa itu praktek pedagogis? Praktek pedagogis adalah guru ketika ngajar dia menggunakan strategi dan metode pembelajaran. Kalau di RPP Lamo langsung kita buat model pembelajaran yang digunakan PJBL, kan gitu. Kalau sekarang bukan gitu namanya lagi, namanya adalah praktek pedagogis. Model apa yang kita gunakan? Misalkan PJBL kah, PBL kah, discovery learning kah, inquiry kah,
Nah, itu namanya praktek pedagogis. Paham ya Bapak Ibu? Di kerangka paling luar tadi ya, praktek pedagogis. Berarti di PBM nanti kita menerapkan praktek pedagogis berupa penerapan model, metode, dan strategi pembelajaran. Dan ingat, untuk model yang disarankan di PM itu Bu, yang pertama PJBL. Apa itu PJBL? Korek. Project Based Learning. Yang kedua PBL. Apa PBL? Problem Based Yang Learning. ketiga Discovery Learning. Yang keempat Inquiry dan anak-anaknya. Ada anak-anak inquiry itu apa aja? Ada contextual teaching learning, ada jigsaw dan segala macam. Tapi yang paling disarankan sih kalau di MA kami lebih ke project based learning, pembelajaran berbasis project. Kalau pembelajaran berbasis project sudah pasti sampai merefleksi. Ya nak Bu? Kalau model lain belum tentu sampai merefleksi. Kalau kooperatif learning gimana? Kooperatif learning itu kurang tepat Bu kalau dengan PM. Karena di profil ada kerjasama, nggak cocok tuh. Kolaborasi. Iya. Sebetulnya gini Bu, model apakah yang paling bagus untuk kita gunakan dalam PBM adalah model yang paling paham kita. Mau cooperative learning boleh, karena itu bagian dari inquiry sebetulnya. Iya. Anaknya inquiry. Cumanya kan kalau di MA kita disarankan kepada berbasis project. SDGs ini nggak wajib ini sebetulnya diajarkan di sekolah. Tapi setelah saya analisis UTBK, ARBK banyak sekali kaitannya dengan SDGs. Sehingga saya ajarkan SDGs itu Sustainable Development Goals yang sudah diratifikasi oleh pemerintah. Ada 17 SDGs kita. Salah satu diantaranya saya nggak ngerti ngajarnya. Namanya kesehatan reproduksi dan fertilitas. Karena nggak ngerti, saya hubungi teman saya di SMA 2 Tangerang Selatan karena dia pernah ikut di PBB latihan SDGs. Akhirnya dialah yang ngajar ini. Nah, proses saya mengundang teman itu namanya kemitraan pembelajaran. Kalau ada materi awak tidak paham, boleh undang teman. Atau yang lebih apa? Saya malah dosen saya undang ke IC untuk menjelaskan beberapa materi yang kemudian dibutuhkan anak tapi saya tidak mampu. Jangan nanti gara-gara nggak mampu kita katakan itu tidak penting. Tapi cari jalan. Ya Bapak Ibu, namanya kemitraan pembelajaran. Nah Bu, kemitraan pembelajaran boleh dengan dalam sekolah, interaksi di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Oke. Lanjut sedikit lagi. Lingkungan pembelajaran. Lingkungannya ada 3. Ada fisik, virtual, dan budaya belajar. Fisik normal, virtual itu kalau kita menggunakan YouTube dan segala macam LMS. Bagaimana dengan budaya belajar? Budaya belajar ini yang saya sebutkan tadi Bu. Budaya belajar itu adalah target karakter yang kita harap betul dari anak setiap target Ibu kolaborasi itu menjadi budaya. Target saya hari ini anak-anak lebih analisis ya. Analisis itu menjadi budaya belajar. Wajib ada. Pemanfaatan digital nanti muncul satu mapel namanya coding dan KA. Ini kita udah disiapkan gurunya. Coding dan KA ini wajib kalau untuk SD, MI Kelas 5-6. Oh 5-6 ya? Iya di SD itu 5-6, kemudian di MTS MA. Kalau di MA nggak wajib karena dia hanya mapel pilihan, tidak diwajibkan. Nanti tolong disiapkan guru coding. Ini kadang-kadang ini pemanfaatan digital. Baik Bapak Ibu, ini menjadi inti. Coba lihat ya. Di desain pembelajaran ada kegiatan pembelajaran. Kegiatannya tetap sama, ada awal, ada inti, dan ada penutup. Bapak Ibu, kegiatan awal normal aja. Apa yang bisa kita berikan kepada anak, motivasi dan segala macam kegiatan awal. Yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan kira-kira gini. Ketika kegiatan awal, kira-kira prinsip belajar apa yang paling cocok untuk kita gunakan? Prinsip belajar tadi kan ada 3. Berkesadaran, bermakna, gerakan. Nah, kegiatan pembelajaran wajib, saya ulangi Bapak Ibu. Pada kegiatan pembelajaran, disinilah kita wajib menerapkan prinsip pembelajaran dan pengalaman belajar.
Wajib. Nah ini Bu, di kegiatan awal kira-kira prinsip pembelajaran apa yang paling cocok untuk kita terapkan? Apakah berkesadaran, apakah bermakna atau menggembirakan? Biasanya kesadaran. Berarti dipilih ya Ustadz. Enggak ketiga-tiganya dong. Enggak boleh dipilih Bu. Misalkan kegiatan awal saya prinsip ini, inti ini, Kesadaran. apa kira-kira Bu? Menggembirakan. Boleh. Ini tergantung Materi, kondisi kita konten. ya, Sesuai materi kita. konten. Kalau menurut saya kegiatan awal yang paling cocok itu adalah berkesadaran. Bagaimana sadar kenapa dan untuk apa dia belajar. Guru lain mungkin nggak itu. Oh saya menggembirakan dulu biar anak ini termotivasi dan tertantang untuk pengetahuan. Boleh. Yang penting setiap kegiatan pembelajaran ada prinsip belajarnya. Paham Bapak Ibu? Oke. Kira-kira ibu-ibu Kegiatan pakai awal apa? ya. Kegiatan awal. Ketika kita memotivasi, berdoa, kan anak-anak berdoa, membuka pelajaran, mengasih persepsi. Kira-kira prinsip yang mana tadi yang paling cocok? Berkesadaran. Bisa jadi berkesadaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini tadi kita menerapkan pengalaman Belajar. Apa tadi pengalaman belajar? Proses yang dilalui. Nah, ini dia Bu. Tadi saya sebutkan pengalaman belajar menjadi kegiatan inti kita. Nah, dimulai dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kan gitu tadi Bu. Ketika anak memahami, kerja kita apa tadi? Unistruktural dan multistruktural. Kita ajarkan satu konsep, kemudian beberapa konsep. Anak belum menghubungkan antara konsep. Nah, dilanjutkan dengan mengaplikasi. Kerja kita apa? Rasional. Ya. Supaya lebih memahami kan Bu. Yang seperti apa contohnya yang menjelaskan satu konsep kemudian menjelaskan. Bu, Ibu ngajar apa? PAI. Apa materi Ibu di PAI? Akidah akhlak. Apa materi kalimat thayyibah. Jadi yang dimaksud satu konsep itu gini Bu. Ibu, tema utamanya adalah kalimat thayyibah. Tentu tentang kalimat thayyibah ini ada bermacam-macam ya. Kalimat thayyibah tarjih biasanya materinya satu. Tarjih ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi satu konsep itu tarjih itu kalimat tarjih itu udah konsep Bu. Satu konsep. Apa itu tarjih? Nah, itu satu konsep. Pengertian tarjih itu satu konsep. Kemudian nanti lanjut ke tulisan bahasa Arab. Nah, biasanya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafal tarjih itu udah satu konsep. Ya Bu, itu udah satu konsep. Jadi tadi satu konsep tarjih, lafalnya satu konsep. Baru minta terjemahannya satu konsep. Nanti untuk relasionalnya, anak harus paham apa hubungan antar ini, lafalnya apa, pengertiannya apa, gunanya apa, gitu loh Bu. Di konsep memahami tadi muatannya kan ada 3. Yang pertama pengetahuan esensial tarjih, yang kedua pengetahuan aplikatif. Misalkan Ibu putarkan video, ada orang sedang bersedih, ada yang mengucapkan innalillah, itu aplikatif namanya. Sekarang untuk prakteknya suruh anak membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa momennya? Kalau salah momen anak tunjukkan yang benar. Gitu loh Bu. Paham ya Bu? Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika anak memahami, kerja kita 2, unistruktural dan multistruktural. Muatannya 3, pengetahuan esensial, pengetahuan aplikasi, nilai dan karakter. Bu, Ibu loh ketika menjelaskan ini ke anak, innalillahi wa inna ilaihi, harus sampai masuk ke pikiran anak betapa kita harus sabar ketika ditimpa musibah. Ketika dia ditimpa musibah, ilmu itu datang. Ustazah ini dulu harus ini. Itu yang disebut dengan ilmu yun.
Paham Bu? Ketika mengaplikasi kerja kita apa? Relasional. Muatannya apa? Muatannya apa tadi? Pendalaman materi. Nah, ketika anak merefleksi, kerja kita apa? Berpikir abstrak yang mendalam. Apa itu berpikir abstrak yang mendalam? Anak paham konsep, menghubungkan konsep, mampu menghasilkan pengetahuan baru, dan ini Bu, setelah dia membaca ini, dia bisa, oh ternyata kalau awak kena musibah, ini cara mengatasi. Itu ilmu baru. Oh kalau saya kena musibah, nggak perlu nangis, nggak perlu harus banting-banting ini cara. Itu ilmu baru. Ilmu baru namanya yang tadi mungkin tidak kita ajarkan, tapi muncul dia ilmu baru. Kalau saya kena musibah, ucapan pertama saya adalah Alhamdulillah yang bisa menenangkan hati saya. Itu namanya ilmu baru. Berarti dia anak itu sudah berpikir abstrak yang mendalam. Paham Bapak Ibu? Baik.